Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujiono SPD, Guru SMP Negeri 2 Tunjungan Blora mempersembahkan Platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya? Dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid? Mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Mengajar terdapat 5 modul, yakni 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul 2. Mendidik dan mengajar, modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yakni memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan, serta menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Sistem pengajaran zaman kolonial yang masih saja kita pakai sampai sekarang perlu dirubah. Sistem pengajaran tersebut antara lain meminta murid berdiri di depan kelas saat mulai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana kelas yang hening, melakukan perankingan murid berdasarkan nilai tes pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, serta memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yakni disesuaikan dengan kodrat keadaan, yang terbagi dua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri.
Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan cara melatih keberanian berpendapat, olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa, memunculkan kehendak atau olah karsa, serta pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Serta menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Sangtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan terdapat 3 sentra pendidikan, yakni pertama adalah keluarga, lingkungan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap dan perilaku, budi pekerti dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yakni sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya yakni masyarakat atau pergerakan pemuda, yakni pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat. Layaknya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.